Ya, media Vietnam kaget timnas Indonesia bertransformasi total dalam 2 bulan langsung beri peringatan kepada timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Di informasi bola selanjutnya, donatur camilan dan 1.500 ultras Garuda berdiri di belakang timnas Indonesia. Dan yang terakhir, lepas 22 tembakan tanpa cetak gol timnas Indonesia, jangan lupa cara bobol gawang Vietnam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, media Vietnam Soha VN kaget melihat timnas Indonesia yang bisa bertransformasi total dalam 2 bulan. Mereka pun langsung memberikan peringatan kepada timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga fase grup Piala Asia 2023. Soha VN menilai skuad Garuda julukan timnas Indonesia telah memberikan kejutan. Pasukan Sinteyong pun dinilai bisa membuat Vietnam kesulitan di Piala Asia 2023. Bagaimana perubahan Indonesia menjelang bertemu dengan tim Vietnam di Piala Asia 2023? Indonesia yang bertransformasi total hanya dalam waktu 2 bulan saja tidak hanya membawa kejutan dan membingungkan Iran, tapi juga menjanjikan kesulitan bagi tim Vietnam yang akan datang. Tim Vietnam mendapatkan tekanan untuk menang dengan skor selebar-lebarnya melawan Indonesia untuk bisa menghidupkan kembali peluang lolos babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Tantangan yang sangat sulit ditempatkan dalam konteks Indonesia juga punya tekad serupa. Tulis dari pernyataan Soha. Ya, pernyataan Soha tadi dilontarkan setelah timnas Indonesia menampilkan permainan ciamik ketika kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Permainan Marcelino Ferdinand CS pada laga itu dinilai telah meningkat sejak kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November lalu. Masalah psikologis anak didik Sinteyong membaik ketika menghadapi tim 10 besar Asia yaitu Irak. Sempat kebobolan cukup awal, namun mereka menemukan cara untuk memulihkan semangat agar segera menemukan gol penyama kedudukan, tulis Soha. Ya, transformasi mental inilah yang telah meningkatkan banyak parameter timnas Indonesia. Peralihan dari bertahan kepada serangan balik skuad Garuda terjadi lebih cepat dengan 8 tembakan ke arah gawang Irak, serta menerima 4 tendangan sudut yaitu sama dengan Irak. Gol Marcelino Ferdinand pun tercipta dari pergerakan di sayap kanan, memanfaatkan teknik masing-masing individu dengan baik. Percaya diri, hanya melakukan sedikit kesalahan, mampu meredam situasi tackle drastis, dan itulah poin positif timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia 2023. Maka dengan kondisi tadi, menarik untuk menantikan duel timnas Indonesia versus Vietnam. Laga matchday kedua grup D Piala Asia 2023 itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat hari ini pada pukul 21.30 malam. Di atas kertas, timnas Vietnam memang lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda dari segi ranking FIFA. Kini Vietnam ada di peringkat ke-94 dunia, sementara timnas Indonesia menduduki posisi ke-146 dunia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Dalam laga nanti, timnas Indonesia akan didukung lebih dari 1.500 supporter Indonesia yang tergabung dalam komunitas Ultras Garuda Qatar atau UGQ. Dari hasil pengumpulan data, ya total supporter Garuda diperkirakan ada 1.500-an. Ya, nanti para Korlap akan mengkondisikan di dalam stadion, kata inisiator komunitas Ultras Garuda Qatar Dadan Juarsa. Dadan menjelaskan angka tersebut termasuk dengan sejumlah warga negara Indonesia yang datang dengan membeli tiket mandiri atau tidak melewat pembelian kolektif oleh UGQ. Ada 802 WNI yang beli tiket di luar blocking tiket dari Ultras Garuda, kata pria asal Bandung itu menambahkan. Dadan mengatakan jumlah supporter yang datang kali ini lebih banyak dibandingkan pertandingan sebelumnya saat Indonesia melawan Irak. Selain itu, Ultras Garuda Qatar juga akan lebih terkoordinasi karena berada dalam blok tribun yang berdampingan. Sebenarnya, jumlah supporter Indonesia yang datang menyaksikan langsung skuad Garuda pada pertandingan matchday 2 Piala Asia 2023 itu bisa lebih banyak. Sayangnya hingga pagi ini masih belum ada kepastian tiket gratis dari panitia pelaksana atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, sehingga banyak WNI yang masih berusaha mencari tiket mandiri agar bisa menyaksikan pasukan Sinteyong. Ya, meskipun begitu, semangat Ultras Garuda Qatar tak mengendur, bahkan ada sebagian WNI yang memberikan dukungan bagi supporter lainnya dengan memberikan makanan atau minuman.
Ya alhamdulillah lah, ada yang menyumbangkan makanan, kue, minuman, sampai peralatan untuk dibawa sebagai persiapan ke stadion, kata Dadan. Rencananya Ultras Garuda Qatar akan berkumpul di Stadion Metro Qatar University pada pukul 3 sore waktu Qatar dan selanjutnya berangkat bersama-sama ke Stadion Abdullah bin Khalifah. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Timnas Indonesia jangan lupa lagi cara membobol gawang Vietnam karena ini menjadi jalan utama demi menjaga asa untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Peluang terbesar Timnas Indonesia memetik kemenangan pada Piala Asia 2023 tersaji di depan mata. Armada Sinteyong melawan Timnas Vietnam pada matchday 2 grup D dan laga tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah Stadium Doha pada Jumat hari ini pukul 21.30 malam nanti. Setelah membuka turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Irak, bisa dibilang duel versus Vietnam ini adalah lumbung poin tersisa jika memang ingin lolos ke 16 besar. Ya memang bukannya mustahil, tetapi peluang meraup angka penuh di partai terakhir terasa lebih tidak realistis. Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan akan menutup fase grup dengan menghadapi tim terkuat Asia saat ini yaitu Jepang. Samurai Biru mengawali kiprahnya dengan menghajar Vietnam dengan skor 4-2 dan bisa lolos otomatis malam ini jika mengalahkan Irak. Bagi Indonesia dan Vietnam, cara paling realistis guna menyabet tiket fase gugur adalah menang di pertandingan hari ini, lalu menantikan nasib sebagai salah satu dari peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, PR besar harus diselesaikan Sinteyong dan pasukannya jika ingin memenuhi target tersebut. Ya, sejak diasuh oleh pelatih Korea Selatan ini, sang Garuda tak pernah bisa menang dan mencetak gol ke gawang Vietnam. Dalam 4 pertemuan terakhir lintas kompetisi, The Golden Star mendominasi catatan duel dengan 2 kemenangan dan 2 kali seri. Jangan dulu bicara kemenangan. Terakhir kali Indonesia bisa mencetak gol ke gawang Vietnam saja sudah lama berlalu, yakni 4 tahun yang lalu. Momennya pada partai kualifikasi Piala Dunia di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 15 Oktober 2019. Walau kalah, pasukan racikan Simon McManamy ini bisa menceploskan 1 gol ke gawang Vietnam lewat kaki Irfan Bahdim hingga menipiskan defisit menjadi 1-3. Selepas itu Indonesia mencatat hasil 0-4 di kualifikasi Piala Dunia serta 0-0 dan 0-0 dan 0-2 untuk Piala AFF di bawah komando Sinteyong. Ya, tim Garuda seolah lupa menemukan cara untuk mengiris pertahanan dan membobol gawang Vietnam. Menurut data dari Transfer Market, total dalam 4 pertandingan itu Indonesia melepaskan 22 tembakan dan hanya 6 diantaranya tepat sasaran. Maka dengan kata lain, rata-rata timnas Indonesia hanya bisa membuat 5-6 peluang dalam 1 kali duel melawan Vietnam. Pada sisi lain, sang rival mampu menguji pertahanan tim Merah Putih dengan melepaskan total 56 percobaan dalam periode yang sama. Menciptakan banyak peluang memang belum tentu menjamin kemenangan, tapi setidaknya hal itu dapat meningkatkan peluang cetak gol dan merebut poin yang diperlukan. Tanda positif sudah ditunjukkan dengan keberanian Yaakob Sayuri CS mengacak-ngacak pertahanan rival pertama di Piala Asia 2023 yaitu Irak lewat ukiran gol setelah menciptakan 8 tembakan. Ya, kalau melawan musuh sekuat itu saja timnas bisa menebar banyak ancaman, seharusnya peluang lebih baik muncul ketika menghadapi Vietnam. Sinteyong mengakui pasukannya dapat terus berkembang dari penampilan tersebut dan memperlihatkan perbaikan performa. Harapannya Yaakob dan Marcelino dan kawan-kawan di lini depan mampu menyudahi penantian menang serta cetak gol versus Vietnam. Kami tidak akan menampilkan gaya sepak bola menyerang balik yang kuno dan terburu-buru. Mereka para pemain akan punya keinginan yang sangat kuat untuk menang melawan Vietnam. Ya, saya harap kami bisa mendapatkan hasil yang baik kali ini. Saya juga ingin mengatakan kepada para penggemar di Indonesia untuk mengharapkan hasil yang baik, kata Sinteyong.